Halo warga sipil sekalian, nama saya Mari Muhammad Renowe, saya dari jurusan akuntansi dari Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami value at risk atau VAR, yaitu konsep perhitungan dan mengapa ini penting. Oke, kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Karenakah Anda mendengar istilah VAR atau value at risk? Ini adalah salah satu konsep paling fundamental dalam manajemen risiko. Apa sebenarnya VAR itu? Mengapa sangat penting? Dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, langsung aja kita bahas. Jadi untuk pengertian sendiri, VAR atau value at risk itu ukuran kerugian finansial yang maksimum yang bisa diharapkan terjadi pada portofolio investasi dalam periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu juga. Bayangkan saja, jika Anda memiliki VAR sebesar 1 juta dengan tingkat kepercayaan 99% selama 1 hari, artinya ada kemungkinan 1% bahwa Anda kehilangan lebih dari 1 juta rupiah dalam 1 hari ke depan. Atau dengan kata lain, 99% dari waktu kuliah Anda tidak akan melebihi 1 juta rupiah. Dan kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Mengapa VAR penting dalam manajemen risiko keuangan? VAR sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, mengukur risiko secara terstandarisasi. Artinya VAR memberikan angka tunggal yang ringkus untuk mengukur risiko pasar suatu portofolio, memungkinkan perbandingan risiko antar aset atau portofolio yang berbeda. Lalu kedua ada alat komunikasi. Ini adalah cara efektif untuk mengkomunikasikan tingkat risiko kepada manajemen senior, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Angka VAR ini lebih mudah dipahami daripada metrik statistik kompleks lainnya. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan. VAR membantu dalam alokasi modal, penempatan batas risiko, dan evaluasi kinerja investasi yang disesuaikan dengan risiko. Manajer dapat memutuskan apakah tingkat rasio yang diambil sepadan dengan potensi return atau tidak. Lalu kedua selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Banyak regulator keuangan mewajibkan bank dan institusi keuangan lainnya untuk menghitung dan melaporkan VAR sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko mereka. Yaitu kita punya 3 perbedaan umum dalam menghitung VAR. Ada 3, yaitu pertama, pendekatan historis atau historical method. Pendekatan ini adalah yang paling sederhana. Ia mengasumsikan bahwa masa lalu adalah cerminan masa depan. Kita melihat data historis perubahan harga atau portofolio selama periode tertentu dan menggunakan untuk memprediksi kerugian di masa depan. Cara kerjanya, kita mengurutkan semua perubahan nilai harian portofolio dari yang terburuk hingga terbaik selama periode tertentu atau pengamatan, misalnya 250 hari terakhir. Kemudian kita mencari nilai pada persentil dan yang sesuai tingkat kepercayaan. Contoh sederhananya, bayangkan kita punya portofolio saham. Kita melihat kerugian harian portofolio selama 100 hari terakhir, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, dari 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, sampai kelipatan terkecil lainnya. Jika kita ingin VAR 95%, yang berarti mencari kerugian pada persentil kelima terburuk. Dari 100 hari, 5% hari terburuk adalah hari kelima. Misalkan kerugian pada hari kelima terburuk adalah 20.000, maka VAR 95% 1 hari adalah 20.000. Artinya ada kemungkinan 5% kerugian akan melebihi 20.000 rupiah dalam sehari. Yang kedua ada pendekatan parametrik atau metode variansi kovarensi. Parametric method or variance convenience methods. Artinya, pendekatan ini mengasumsikan bahwa return aset terdistribusi secara normal dan menggunakan standar deviasi atau volatility, serta kolerasi antar aset untuk menghitung VAR. Cara kerjanya yaitu menggunakan rumus statistik yang melibatkan rata-rata return, standar deviasi return portofolio, dan nilai Z-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pendekatan simulasi Monte Carlo atau Monte Carlo simulation. Ini adalah pendekatan yang paling kompleks, namun juga paling fleksibel, yang melibatkan pembuatan ribuan atau jutaan skenario simulasi berdasarkan distribusi probabilitas return aset yang berdasarkan korelasi yang dibutuhkan. Untuk setiap skenario, kita menghitung nilai portofolio dan kemudian menganalisis distribusi hasilnya untuk menemukan VAR. Cara kerjanya, kita membuat model matematik yang menggambarkan perilaku harga aset di masa depan. Komputer kemudian menjalankan ribuan simulasi acak berdasarkan model ini untuk menghasilkan berbagai kemungkinan hasil portofolio. Dari semua hasil simulasi, kita mencari kerugian pada persentil yang kita inginkan. Kesimpulannya, VAR adalah alat yang ampuh untuk mengukur risiko kerugian pada portofolio Anda, baik untuk tujuan internal
ataupun kepatuhan regulasi, ataupun juga eksternal. Dengan memahami pendekatan historis, parametrik, dan Monte Carlo, Anda bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan data yang Anda miliki. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah melihat materi yang sudah saya teliti dan sudah saya cari di berbagai sumber. Terima kasih banyak. Selamat siang.